sering banget ya denger kata-kata kayak gitu, kayak ngapain sih cewek pendidikannya tinggi-tinggi toh nanti ujung-ujungnya di dapur, di rumah. Emang kenapa? Emang salah nih seorang wanita ingin mempunyai pendidikan yang tinggi. Teman-teman gue, circle gue, tongkrongan gue itu kok punya cowok gitu kan. Terus gue lihat, iya sih menurut standar gue teman gue cantik dari luar gitu ya. Nah tapi ternyata gue dapet juga kok, oh berarti standar cowok juga berbeda-beda gitu. Makanya menurut gue cantik untuk orang yang punya standar seperti gue gitu. Setuju sih. Gue itu sih ke poin itu gue setuju banget sih. Emang harus semua itu dari percaya diri sih. Iya benar banget. Jadi kalau misalkan lu di mindset tuh kayak aduh gue kayak gini, aduh gue kurang segala macam, lebih ke lo bakal percaya diri kalau lo udah sayang sama diri lo sendiri sih. Nah, lo terima diri lo sendiri. Halo kawan singgah semuanya. Semua kalian gak cuma singgah tapi juga sungguh. Asik. Okay. Gue izin lepas masker ya? Oh iya, boleh. Gue juga ya. Biar ngomongnya enak. Iya, boleh. Di episode 4 Rona Talks kali ini gue mau bahas ini apa? Hari Perempuan Nasional. Sebenarnya itu hari Perempuan Nasional apa sih internasional? Karena ada di seluruh dunia. Cuma di Indonesia namanya Hari Perempuan Nasional. Kebetulan tanggal 8 Maret kemarin nih 2022 tuh memperingati hari itu. Kebetulan kenalin juga nih kedua temen gue, namanya yang cantik-cantik kebetulan, namanya Kika sama Sheira. Hai guys. Nah di sini dia sebagai narasumber gue nih untuk ngebahas si Hari Perempuan Nasional ini. Oke, yang pertama nih pengen gue tanya ke kalian, menurut lu berdua nih, pertama Kika dulu deh. Hari Perempuan Nasional tuh menurut lu apa sih? Di mata lu tuh apa gitu? Kalau yang gue tahu, perspektif gue pribadi ya, Hari Perempuan Nasional itu kayak suatu gerakan untuk mendukung kesetaraan gender gitu. Antara laki-laki dan wanita. Equal gender between men and women gitu. Kalau dari gue itu. Kalau dari Sheira sendiri? Kalau menurut gue hampir sama kayak Kika, cuman mungkin gue tambahin aja kayak untuk menghilangkan diskriminasi terhadap wanita aja sih. Oke. Gitu. Karena banyak ya terjadi ya. Iya, itu perspektif gue pribadi juga. Tapi lu sendiri berdua nih, gue tanya dari Kika dulu deh. Tahu adanya Hari Perempuan Nasional tuh dari kapan? Kalau dari gue itu sebenarnya gue juga baru tahu lately akhir 2019. Oh berarti baru ya? Baru banget. Lu sih? Gue 2018-an lah, antara 2017. Saya baru lah ya, nggak dari waktu gue SMA gitu lah. Waktu sekolah. Sekolah, iya. SMA sih lebih tepat soalnya SMP kan kita masih main gitu ya. Betul. Tapi itu kalau kalian berdua itu menganggap si Hari Perempuan Nasional ini itu cuman hari biasa doang atau kalian tuh kayak sampai nyari tahu gitu? Kalau dari gue pada saat itu iya, gue cuman ya udah gitu. Dan pada akhirnya gue coba ngulik, ternyata ini loh, ini gitu. Si Hari Perempuan Nasional tadi. Kalau lu sih? Sama kayak Kika. Jadi ya udah gue anggap sebenarnya biasa aja karena nggak ada hari spesial. Maksudnya hari spesial cuman nggak ada kayak acara spesialnya gitu loh. Jadi kayak udahlah. Tapi gue tetap nyari tahu kan sejarahnya. Ada yang bilang gini Hari Perempuan Internasional kan kalau di luar negeri itu, kalau di seluruh dunia sama Hari Perempuan Nasional ini ternyata tuh nggak cocok di Indonesia. Katanya sih gitu. Nah, gue mau nanya nih, menurut perspektif kalian tuh kayak gimana gitu dari Kika gimana? Boleh dari Sheira dulu kali? Boleh. Silakan. Mungkin karena culture kita berbeda kali ya sama negara luar. Setuju. Jadinya kayak kitanya tuh apa sih kayak nggak cocok sama budaya kita gitu. Budaya orang timur gitu. Iya, karena gitu. Kebarat-baratan banget. Kalau hari Women's Day gitu guys. Gue setuju sama Sheira. Mungkin kenapa banyak wanita yang juga tidak setuju gitu atau agak kurang nge-support mungkin ya. Itu karena culture-nya berbeda dari orang luar gitu. Oke nih, itu kan pembahasan yang pertama tuh soal Hari Perempuan Nasional ya. Terus ini kan berkaitan juga sama kecantikan nih. Ini gue sebagai orang awam tuh gue mau nanya sih, maksudnya definisi cantik tuh menurut perempuan tuh apa gitu. Gue pengen nanya itu. Kalau dari lu sih? Kalau menurut gue ya definisi cantik ya. Hati yang baik. Berarti inner beauty itu penting gitu. Kalau dari gue ya inner dan outer beauty.
Itu dibutuhkan banget kalau menurut gue. Tapi mana nih yang lebih dulu menurut lo? Kalau dari gue pasti orang-orang ngelihat dari luar dulu dong. Cover, betul. Iya. Karena yang terlihat ya. Cover das meter gitu maksudnya. Itu paling penting buat orang-orang gitu menurut gue. Tapi inner juga tidak kalah pentingnya. Betul. Percuma lo dapet sosok yang cantik, fisiknya iya, tapi kalau isinya juga ya wah ternyata tidak sesuai gitu. Betul. Gitu. Jadi ya dua-duanya harus balance sih sebenarnya. Si innernya sama si yang luarnya ya. Iya. Betul. Terus gue juga pengen nanya sebenarnya, kan maksudnya banyak tuh orang-orang tuh, ya maksudnya orang-orang lain gitu ya di luar tuh kayak kotak-kotakin gitu, maksudnya kalau perempuan cantik tuh harus rambutnya panjang, harus kukunya pendek, atau putih segala macam. Nah kalau lo berdua tuh setuju nggak sih sama itu? Kalau dari lo sih? Sebenarnya tuh kan tergantung perspektif orang lain lagi ya, maksudnya orangnya masing-masing. Ada yang standar kecantikannya mungkin kayak dia lebih sukanya wanita yang rambutnya panjang, kulitnya putih, tapi selera ya? Selera sebenarnya relatif gak sih Kak? Relatif. Iya kan, gitu. Kalau menurut gue sebenarnya standar di Indonesia masih seperti itu, Jo. Masih harus kulit putih, rambutnya harus badai gitu. Terus kayak maunya makeup yang natural, tapi gila nggak pakai makeup malah dikata-katain, dikomplain gitu. Tapi gue ngedinai sih, gue nggak setuju karena menurut gue standar kecantikan itu dari masing-masing orang. Ada juga yang suka tone kulitnya agak sedikit gelap, ada juga yang rambutnya bondol. Betul. Gitu. Menurut gue tetap berbeda. Berarti sebagai cewek tuh untuk kriteria, maksudnya di kotak-kotakan kayak gitu sama orang tuh dilema juga sebenarnya. Iya. Jadi tuh bingung mau ngapain. Iya, makeup salah, makeup salah. Bener. Kadang tuh ada rasa insecure tersendiri gitu loh, kayak misalkan oh dia sukanya yang kulit putih nih, gue juga harus jadi kulit putih gitu loh. Jadi ada rasa kayak misalnya ngeliat orang yang lebih putih tuh kayak itu insecure tadi ya? Iya, insecurity-nya gitu. Soalnya ngomong soal insecure tuh banyak banget sekarang kebetulan. Maksudnya orang tuh jadi ngerasa dirinya rendah gitu untuk perempuan. Iya, cuma ya mungkin balik lagi sih ke individualnya masing-masing ya. Ya, gue sebagai orang awam juga bingung nih. Maksudnya kan ya namanya cantik atau enggak kan selera nih. Iya, relatif. Kayak perempuan kan juga punya selera. Bener banget. Cuman tuh ya itu yang tadi tuh banyak banget stereotip kayak gitu kayak kalau cewek cantik harus rambut panjang, harus putih, harus bermake up atau natural segala macem. Lagi pula di luar negeri sana yang setahu gue ada kan yang cewek cantik tuh standarnya kupingnya tuh harus kayak apa sih? Oh iya ada juga panjang. Lehernya harus panjang. Ya, biasanya itu kalau misalkan adatnya masih kuat banget sih. Iya. Biasanya cantik kuat. Untuk kriteria mereka tuh beda-beda. Iya, benar banget. Karena tambahin dikit ya kali ya. Karena setahu gue juga kalau misalkan di luar malah standarnya itu yang tone kulitnya di tanning gitu. Iya kan? Kayak makanya banyak orang bule yang berjemur gitu. Karena emang ada standar cowok-cowok di sana juga yang menurut mereka cewek cantik itu kulitnya harus lebih gelap. Iya, sementara di Indonesia berbeda. Jadi menurut gue termasuk culture-nya beda-beda aja gitu. Tapi berkaitan sama kecantikan tadi, kalau kalian tuh sendiri kayak, maksudnya kan cantik itu kan berkaitan dengan fashion juga. Kalau kalian berdua nih, maksudnya tuh fashion itu menurut kalian apa sih? Penampilan ya? Iya, penampilan kayak look kalian kayak gimana gitu loh, cara kalian berpakaian, make up segala macam. Kalau dari lu gimana sih? Kalau dari gue ya mungkin karena gue pakai hijab ya looks gue seperti ini gitu. Yang menurut gue nyaman aja sih gue pakai gitu. Asal gimana ya? Gue pakai baju yang gue nyaman aja pokoknya gitu. Kalau lu? Tapi tetap memperhatikan juga fashion gue. Jadi kayak misal ton bajunya gitu harus matching. Tapi lu pernah khawatir nggak misalkan kayak gue takut nggak cocok deh, kalau takut nggak pede pernah banget itu karena apa biasanya kalau gitu? Gimana ya, itu sebenarnya pikiran gue aja sih, kayak kayaknya nggak cocok deh. Balik lagi rasa insecure dalam diri gue aja itu. Itu aspeknya banyak, bisa dari cowok atau omongan orang mungkin. Iya, itu bisa. Kalau dari lu kan gimana? Kalau dari gue fashion itu penting banget. Karena mau dibilang muka lu mungkin standar atau muka lu cantik menurut orang masing-masing ya. Tapi kalau fashionnya juga nggak sesuai atau nggak cocok, itu pasti skornya dikurangin lah gitu maksud gue. Jadi menurut gue kalau fashion itu sangat penting sih di diri gue. Tapi kalau gue terserah orang nyaman pakai apa. Gue juga pakai pakaian yang menurut gue nyaman dan cocok di gue. Gue bodo amat orang mau bilang kayak Kik di badan lu kayak gendut banget atau apa gitu. Sorry, body shaming bukan gitu ya maksudnya gitu. Tapi berarti lu nggak pernah ngerasa nggak pede buat
pakai apa yang lu pengen pakai gitu loh. Pernah nggak lo ngerasa kayak kayaknya gue nggak cocok deh pakai ini, atau lo ngerasa malu gitu? Kalau dari lu? Kalau dari gue pernah. Iya, saat gue belum bisa menerima itu. Oh, sekarang lo udah menerima? Iya, gue udah lebih, yang gue bilang tadi, gue bodo amat orang mau bilang apa, yang penting gue nyaman. Tapi kalau misalkan dulu gue seperti yang lo bilang, Jo, gue malu, gue jadinya insecure. Gue nggak punya barang yang mereka punya, baju yang ini, brand yang ini, sepatu ini gitu. Padahal nggak apa-apa kan dipakai, cuma lu gara-gara insecure tadi, gara-gara omongan orang atau omongan cowok gitu, jadi lu kebawa tuh. Iya, bener banget. Kalau dari perspektif lu, Jo, gimana? Terhadap kan? Iya. Kalau gue sih pribadi, cantik itu gue sih inner sih. Oke. Kalau luar maksudnya ya lu, kalau gue pribadi maksudnya kalau lihat cewek cantik tuh banyak pasti kan. Tapi kalau misalkan yang inner itu, berarti lo tipikal yang harus tahu dulu ya, dia orang nggak seperti apa. Kalau cantik tuh kayak misalkan gue sekelebat aja gitu. Oke. Oh, dia cantik gitu ya. Udah. Tapi kalau misalkan innernya kan beda tuh. Kalau tahu sifat aslinya. Iya, itu kan lebih ke ya tabiat segala macam kan, sifat segala macam. Ya itu sih yang gue cari sih kalau gue. Gue boleh minjem korek gak? Boleh nih. Soalnya ngerokok ya. Gak apa-apa, santai guys. Ya gitu sih kalau soal cantik gitu, karena ya udah maksudnya kalau gue mikirnya gini, Kak, cantik atau ganteng kan lu bakal menua nanti. Bener banget. Nggak long lasting gitu ya. Iya, tapi kalau yang inner tuh kan ya udah, selama lu hidup bakal terus ada. Jadi berapa persen menurut lo kayak fisik? Antara 30, fisik sama inner. 30. Serius? 30. Oke. Berarti kalau pribadi dia cocok di lu bakal karena itu sih yang gue cari kalau gue pribadi. Kan orang beda-beda ya, ada yang nyari ya udah harus fisiknya dulu nomor 1. Berarti tapi lo tetap menilai kecantikan dari luar kan? Tetap iya, ada pasti gue nggak munafik. Iya, bener banget. Semua orang nggak boleh munafik, iya pasti kayak gitu. Nah itu kan tadi kita bahas kecantikan tuh ya, maksudnya banyak tuh aspeknya, entah dari insekuritas tadi, omongan orang segala macam. Cuman kalau kalian sendiri tuh berdua ngerasa cantik nggak sih? Lu pribadi sih ngerasa nggak kalau diri lu cantik gitu? Biasa aja lagi. Lu nggak pernah ngerasa diri lu cantik? Gak tau, gue insecurean sih orangnya, jadinya overthinking. Nah, jadi lu nggak pedean gitu. Gue ngerasa gue biasa aja nggak. Maksudnya kan cewek tuh katanya kalau depan kaca di kamarnya tuh kayak anjing gue cantik banget, gitu. Anjing gue cantik banget. Maksudnya pedenya tuh meningkat gitu. Lalu kayak gitu nggak sih? Ada rasa itunya nggak sih? Ada, tapi itu buat ya udah kalau gue lagi sendiri. Cuman kadang ya gue biasa banget lagi gitu dibandingkan yang lain-lain. Itu sih penyakitnya, kita nggak boleh ngebanding-bandingkan diri kita sama orang lain. Nggak boleh nge-compare ya. Betul, karena orang beda-beda mungkin. Betul. Kalau misalkan dari gue pribadi sih, gue mengakui gue cantik. Iya. Untuk orang yang emang standarnya seperti gue. Kapan lo ngakuin lu cantik? Kapan lo ngerasa diri lu cantik? Dari SMA kali ya. Dari SMA. Apa sih, kalau gue boleh tahu tuh apa tuh yang ngebuat lu mikir kayak gitu? Dulu tuh gini, ada cerita lucu sih di balik itu. Sebenarnya gini, waktu gue SMA tuh kayak teman-teman gue, circle gue, tongkrongan gue itu kok punya cowok gitu kan. Terus gue lihat, iya sih menurut standar gue teman gue cantik dari luar gitu ya. Nah tapi ternyata gue dapet juga kok. Oh berarti standar cowok juga berbeda-beda gitu. Makanya menurut gue cantik untuk orang yang punya standar seperti gue gitu. Setuju sih. Gue itu sih ke poin itu gue setuju banget sih. Gitu. Emang harus semua itu dari percaya diri sih. Iya gitu. banget. Jadi kalau misalkan lu di mindset tuh kayak aduh gue kayak gini, aduh gue kurang segala macam. Lebih ke lo bakal percaya diri kalau lo udah sayang sama diri lo sendiri sih. Nah, lo terima diri lo sendiri. Lu berdua tuh udah mencintai diri lu sendiri gitu. Gak usah mencintai deh, mengenal diri sendiri. Tahu kekurangan lu, tahu kelebihan lu apa. Kalau dari Shay gimana? Dari Shay gimana deh? 80%. 80% lu udah mengenal diri lu tuh. Iya. Dari yang kurang, dari yang lebih. Betul. Kayak ya udahlah, gue emang harus mengenal diri gue lebih jauh lagi sih. Tapi berarti dengan cara lu, maksudnya dengan lu udah mengenal diri lu, bukan berarti lu nggak bisa insecure gitu ya? Malah masih ada gitu. Masih ada. Kayak gitu. Ya sebenarnya insecure tuh manusiawi nggak sih? Menurut gue ya. Tapi kalau berlebihan kan nggak baik juga. Nggak baik untuk diri sendiri. Lu nggak sih? Bener banget. Iya. Kayak lu mau takut buat kenal orang baru. Betul. Iya kan, segala macem. Tapi kah kalau misalkan yang tadi dibilang sama si siapa tuh? Sama si Shay, kalau misalkan dia udah 80%, lu tuh berapa gitu dalam mengenal diri lu sendiri deh? Kalau menurut gue sebenarnya mengenal diri sendiri tuh banyak ya. Tapi kalau dari segi confident, percaya diri terhadap fashion, terhadap beauty standarnya gue gitu, udah 100%. Dari kapan lu tahu? Wah keren. Karena gini, gue terkadang ngelihat orang misalkan di Instagram ngeposting gitu ya, terus dia kayak cantik, tapi gue cantik juga kok gitu. Itu udah mulai dari ya mungkin
setelah gue lulus sekolah ya, baru-baru aja sih sebenarnya Jo. Baru-baru setahun kurang lebih. Soalnya tuh cewek yang merasa diri cantik tuh jarang, maksudnya nggak banyak gitu loh. Bener. Karena yang tadi insecure. Gue percaya yang cantiknya kayak Pevita Pierce juga pasti ngerasa tetap gue jelek ya. Insecure juga pasti bakal ada. Itu kali iya, ya, pasti itu pasti. Ya kayak Pevita Pierce atau yang cantik-cantik yang lain. Iya, gitu. contohnya ya gitu. Nah, kita kan tadi udah bahas kecantikan tuh, terus gue juga mau nyerempet dikit ke feminisme nih. Oh iya, cocok sih sebenarnya kalau dari Women's Day ya. Namanya kan feminisme ini kan lagi, maksudnya udah ada zaman dulu kan dari zaman apa? Ibu kita Kartini. Lagi marak-maraknya lah sekarang. Sekarang tuh maksudnya booming lagi lah. Bener banget. Gara-gara apalagi gara-gara tanggal 8 kemarin, tanggal 8 Maret. Betul. Nah, gue tuh mau nanya sebenarnya feminisme itu di mata kalian tuh kayak gimana, kalian berdua deh dari sini? Kalau feminisme tuh kalau menurut gue pribadi ya, itu adalah sebuah gerakan sosial sih. Gerakan sosial yang dimana dominannya tuh kaum wanita. Bahkan semuanya kaum wanita. Banget, ya, dari kaum wanita itu sendiri. Buat apa sih? Yaitu yang tadi berkesinambungan dengan yang Women's Day tadi, Jan. Yaitu menuntut untuk meningkatkan kesetaraan dan menghilangkan diskriminasi. Benar. Kan? Ya. Gue setuju sama Syera, sebenarnya sangat-sangat berkesinambungan sama National Women's Day atau International Women's Day, karena feminisme itu kan berarti lo meminta hak atas kesetaraan gender, berarti lo minta equal yang gue bilang seperti di awal tadi gitu. Antara laki-laki dan perempuan mulai dari segi sosial, budaya, politik, pendidikan. Lagi. Berarti tuh si feminisme itu nggak cuma sekedar nama doang, dia berarti ada gerakan di balik itu dong. Iya, ada yang diperjuangkan lah. Ada. Ya. Kan di luar negeri kalau nggak salah ada kan gerakan sosial yang turun-turun ke jalan semuanya. Tapi kalau kalian pribadi nih, pernah nggak sih, ya itu yang tadi maksudnya dianggap remeh lah sama kaum laki-laki? Dari gue mungkin, Oke. Maksudnya kayak lu cewek, lu bisa apa sih gitu? Dulu waktu gue SMP, tapi gue baru sadar setelah gue SMA dan sampai sekarang gue baru sadar. Waktu SMP itu kayak teman-teman gue suka ngata-ngatain gede ya gitu. Oh ya, itu ke arah negatif berarti. Iya, tapi pada saat itu gue anggap itu sebagai lelucon. Gue kayak gitu. Oh, lu gak baper tuh? Iya, gak baper. Terus setelah gue pikir-pikir itu lebih ke sexual harassment gak sih sebenarnya jatuhnya. Berarti lu kayak mencemooh atau apa ya, ngejudge orang gitu kan, dengan lo bilang ini ya gitu. Sementara kan yang gue bilang tadi, kalau misalkan feminisme itu kan yang kesetaraan gender kan, kayak kalau kita lu begini dah, misalkan cewek ngomong ke cowok, itu akan berbeda dengan cowok ngomong ke cewek gitu. Pasti kalau ke cewek arahnya lebih ke sexual gitu ya, lebih gitu. Tapi Jan, kalau menurut lo sendiri nih, feminisme tuh apa sih dari perspektif lo aja? Kalau menurut gue sih ya, perempuan tuh sama derajat sama laki-laki, dia pengennya kayak gitu. Maksudnya laki-laki tuh nggak boleh di atas, nggak boleh lebih superior dari perempuan, nggak boleh di atas perempuan lah. Laki-laki itu maksudnya sama aja. Ketika misalkan laki-laki itu bisa memimpin, ya perempuan juga bisa. Tapi lo sempat tahu nggak, Jan, kayak stigma yang feminisme itu adalah gerakan membenci laki-laki. Nah, itu ideologi lawan patriarki kali namanya. Bisa mungkin. Bisa. Ada sih, gue pernah dengar kayak gitu. Tapi lo sendiri gimana? Yang soal yang tadi feminisme membenci laki-laki. Menurut gue kalau misalkan laki-lakinya memang apa ya, dia melakukan kayak sexual harassment atau dia merendahkan perempuan, ya itu pasti ada yang marah sih, gue rasa. Pasti. Maksudnya si gerakan feminisme itu ya harus turun sih, harus turun tangan untuk jadi penengah lah istilahnya. Jadi kayak misalkan kayak laki-laki tuh nggak tahu apa-apa soal perempuan, jadi kasih tahu gitu. Tapi lo nggak pernah kepikiran stigma itu ya? Enggak sih. Tapi lo sempet tahu ya kalau? Sempet tahu kayak gitu. Tapi biasanya kalau kayak gitu kan ada sebab akibat nggak sih? Bener banget. Sebabnya mungkin kayak laki-lakinya duluan atau perempuan duluan, kan maksudnya ya pasti ada sebabnya. Nggak mungkin tiba-tiba si feminisme nyerang laki-laki gitu, nggak mungkin sih. Dan menurut gue ideologi yang kayak gitu sebenarnya salah paham aja sih, guys. Kayak kekeliruan gitu ya? Iya, kekeliruan aja terhadap masyarakat yang mungkin kurang mencari tahu. Bukan berarti gue bilang gue banyak tahu, banyak ilmu ya. Kita juga masih belajar. Tapi mungkin itu salah satunya, gue mau coba meluruskan mungkin gitu. Nih kan kita masih ngebahas soal si feminisme itu. Yes. Lu setuju nggak sih kalau misalkan ada istilah kayak gini? Ada orang yang bilang gini, maksudnya perempuan ngapain sih belajar tinggi-tinggi gitu? Kalau ujung-ujungnya di dapur gitu, bakal di dapur gitu. Ngapain sih belajar sampai S2, S3? Kalau ujung-ujungnya nanti ketika berkeluarga di dapur gitu. Nah, kalau dari lu berdua nih gimana tuh soal stereotip kayak gitu? Gue sering banget ya denger kata-kata kayak gitu, kayak
ngapain sih cewek pendidikannya tinggi-tinggi toh nanti ujung-ujungnya di dapur di rumah. Emang kenapa? Emang salah nih seorang wanita ingin mempunyai pendidikan yang tinggi gitu. Kan kita juga seorang wanita mempunyai cita-cita, mempunyai keinginan gitu kan. Kita juga nanti sebagai seorang ibu mengajarkan anak kita dengan ilmu yang kita dapat selama ini. Iya, kalau lu gak belajar gimana lu ngajarin anak lu nanti? Bener banget. Wanita tuh nggak hanya kayak ya udah di dapur beres-beres rumah, jaga anak nggak harus gitu. Karena udah nggak relate nggak sih sekarang? Bener banget. Maksudnya tuh ya sekarang tuh kayak banyak banget tuh kayak wanita karir segala macam. Kayak pemimpin juga banyak kan. Kayak contohnya Ibu Susi tuh perempuan, salah satu perempuan lah yang memimpin. Jadi tokoh role model mungkin ya buat orang-orang. Kalau dari gue sendiri sih stigma itu buat meluruskan gue sama kayak Shay. Oke. Tapi buat stigma itu sendiri, kenapa gue akhirnya setuju dengan Shay? Karena dari nyokap gue sendiri. Jadi nyokap gue itu workaholic banget. Dia itu gila kerja dan syukurnya bokap gue mendukung. Dan menurut gue nggak ada salahnya buat ngebantu dari kerja gitu. Apalagi lo nggak mungkin ngebantu kalau misalkan kerja tapi pendidikan lo juga nggak mateng gitu. Dan gue setuju sih kayaknya perempuan juga harus punya pendidikan setinggi-tingginya gitu. Kan ada juga tuh sorry ya kalau gue salah, tapi kalau dari gue sendiri kayak kan ada yang kayak bapaknya atau suaminya mau istrinya itu pendidikan di bawah dia at least 1. Misalkan suaminya S1 dia SMA, suaminya S2 dia S1 gitu. Ada yang kayak gitu kan. Nah, gue sangat ngedeny sih menurut gue. Karena memang maksudnya apa salahnya perempuan buat belajar setinggi-tingginya gitu. Iya, belajar setinggi-tingginya buat ngebantu kan akhirnya. Dan itu disclaimer ya guys. Ini menurut pandangan kita berdua gitu. Kalau kalian ada pandangan yang berbeda juga nggak apa-apa, itu boleh kita diskusiin di kolom komentar. Iya, boleh diskusi juga. Berarti gitu, kalau gue maksudnya bisa nanya begini, maksudnya kalau misalkan lo ketemu sama cowok nih atau pasangan lo nanti yang melarang lo untuk bekerja, nah itu tanggapan lo berdua gimana gitu? Karena kan lo nggak setuju nih soal yang kata perempuan di rumah doang gitu. Lalu gimana tuh menghadapi itu gitu? Kalau misalkan sudah bersuami ya, kan harus nurut dong sebagai istri. Iya, memang harus nurut dalam agama juga ya. Mau nggak mau kita harus nurut. Cuma alangkah baiknya sebelum kita mengiyakan keinginan suami, diobrolin baik-baik gitu, dikasih pengertian terhadap suami kita. Ini loh mas, aku tuh mau kerja karena ini. Karena kita nggak ada yang tahu ya suami kita ke depannya bakal seperti apa di pekerjaannya. Apalagi kalau income cuma dari suami gitu. Jadi kita pun juga harus membackup suami kita. Karena sedangkan maksudnya kebutuhan banyak gitu loh, butuh uang yang banyak, tapi kalau dari suami doang mungkin kurang gitu ya. Setengahnya lo ngebantu lah. Iya, jadi kita tuh harus nge-backup juga sebagai seorang istri. Mungkin bisa dibicarakan baik-baik terhadap suami kita. Kalau menurut gue sih gitu. Kalau menurut Kika, menurut si Shay, kalau menurut Kika gimana? Kalau menurut gue sama kurang lebih, tapi paling yang mau gue tambahin kan gini. Misalkan lo ketemu pasangan yang emang mateng, istilahnya untuk beberapa tahun ke depan udah ketahuan lah beberapa penghasilan, lo bisa nyekolahin anak lo sampai kapan. Tapi kalau misalkan jaga-jaganya tadi tiba-tiba ada suatu amit-amit ya gitu ya, itu dari mana? Contohnya gini, nyokap gue itu sekarang single parent. Nyokap gue sekarang single parent. Dan untungnya gue syukur dia itu diizinin buat kerja sama bokap gue dulu. Akhirnya sekarang kebantu sama nyokap gue gitu. Jadi menurut gue itu nggak salah sih gitu. Dan harus diomongin, itu benar. Jadi lo misalkan ketemu pasangan yang mau lo nikahi, tapi lo harus ngomongin. Misalkan kayak pasangan lo, aku nggak mau kamu kerja, itu harus diomongin. Emang kalau misalkan aku nggak boleh kerja, kamu bisa kasih apa ke aku? Kamu bisa menjanjikan apa masa depan ke aku? Gitu. Harus ada yang maksudnya dikomunikasikan sama ini. Maksudnya ada pegangan juga, misalkan kayak entah suaminya kerjanya udah settle gitu, udah mapan tadi. Tapi kan gini, Kak, maksudnya sih kalau misalkan perempuan dilarang kerja tuh bisa jadi karena mungkin lebih baik lo ngurus anak aja. Benar banget masih kecil. Nah, kalau misalkan di posisi itu gimana tuh? Itu menurut lo make sense gak? Coba dari gua hidup karena anak lah. Hidup sekarang gini ya guys, menurut gua pribadi hidup sekarang itu udah makin maju.
babysitter udah ada, terus ART juga udah ada, dan menurut gue kita kerja, kita juga bisa deket kok sama anak. Bahkan ada yang nggak orang tuanya, ini menurut gue ya, orang tuanya nggak deket sama anaknya karena di rumah aja sih, tapi main handphone. What's different menurut gue? Apa bedanya? Gitu. Cuma nonton TV, nonton ini segala macam, anaknya dibiarin, nggak diajak ngobrol. Bedanya apa? Kalau lu pakai babysitter, kalau lu kerja gitu. Nyokap gue kerja, balik lagi ya role model gue nih ya. Nyokap gue kerja, tapi alhamdulillah gue deket banget sama nyokap gue. Jadi itu soal manajemen waktu aja. Iya, manajemen waktu, benar. Si ibunya tuh bisa ngeluangin waktu nggak sih? Bener banget, bener banget. Iya, bener banget. Lalu gimana tuh sih? Gue kebalikan dari Ika. Dulu nyokap gue wanita karir, tapi karena sering berjalan waktu memutuskan untuk menjadi ibu rumah tangga. Jujur gue nggak dekat sama nyokap gue. Karena kalau boleh tahu? Ya mungkin mempunyai kesibukan masing-masing. Waktunya nggak ketemu nih. Ya mungkin dari guanya juga sibuk mungkin. Nyokap udah kesibukan lain. Gue lebih dekat sama eyang gue gitu dari kecil. Jadi kalau menurut gue ya kita pinter-pinter kita bagi waktu aja sih ke anak gitu. Kita kasih pengertian ke anak. Ini mamah tuh lagi kerja gitu. Atau nanti kita kasih sesuatu lah yang bisa bikin dia mengerti, tapi kita tetap dia tetap ngerasain kasih sayang dari orang tuanya gitu. Oke, setuju. Ini gue ada pertanyaan nih, sebenarnya klise juga sih, maksudnya lu tuh lebih mentingin mana nih, karir atau keluarga nih? Misalkan lu di karir lu tuh lagi naik ya, lu misalkan ditugasin di luar negeri, yang sedangkan lu harus ninggalin keluarga lu, entah suami lu, orang tua lu, anak lu. Nah tuh lu lebih milih mana tuh? Di antara keluarga atau karir? Mana yang lebih lu dahulukan gitu? Oke. Kalau dari gue manajemen waktu tadi Jo. Jadi menurut gue nggak bisa milih. Jujur gue nggak bisa milih. Menurut gue misalkan gue udah berkeluarga, tapi ternyata saat gue punya kerjaan gue ditempatkan di luar kota, dan gue harus memilih. Gue mau jaga anak gue atau gue mau nyari uang gitu lah ya. Manajemen waktu. Menurut gue itu bisa didiskusiin sama suami lo. Kayak gimana kita ngejaga anak gitu. Siapa yang mau ngalah? Karena menurut gue ada ups and down-nya sih. Mungkin pada masanya gue yang seperti itu, nah nanti akan ada suami gue yang seperti itu gitu. Jadi menurut gue semua itu dikomunikasiin gitu. Jadi ada maksudnya ya ada itu mungkin di masa lu kayak gitu, nanti di masa suami lu nanti gitu juga bisa. Kenapa harus milih kalau bisa dapat dua-duanya gitu? Nah iya sih, benar banget. Jadi ya itu komunikasi itu penting banget di awal gitu. Kalau lu gimana sih? Kalau gue ya gue bakal ajak anak gue kemanapun gue pergi. Bener, ajak ikut kalau bisa gitu. Kayak nih gue dinas nih mau keluar kota gitu. Ya udah. Jadi lu ngeboyong anak lu tuh. Ngeboyong anak gue. Nah, itu dari sudut pandang kita berdua nih tadi. Kalau menurut lu gimana? Yang karir atau keluarga? Yes. Kalau gua terus lu membolehkan gak sih istri lo yang mana dulu nih? Yang istri lu? Istri lo kerja. Kalau gue sih boleh. Karena gue memang suka cewek sibuk. Maksudnya dia ada kesibukan lah selain sama gue gitu. Intinya manajemen waktu ya. Dia bisa jaga anak, dia bisa nyari duit gitu. Iya, maksudnya kan kalau dia ada kesibukan kayak kerja kan berarti kan kepake tuh apa yang dia pelajari. Kasian juga kan dia udah misalkan sampai ya taruhlah S1. Pendidikannya udah tinggi tapi di rumah aja kan kayak sayang aja sih. Gak ketempah gitu ya. Iya, gak ketempah. Sayang aja menurut gue. Tapi kalau yang tadi tuh yang bahas karir atau keluarga, gue keluarga sih. Kalau lebih ke keluarga sih. Karena gimana ya, maksud gue ya karir tuh ya bukan yang nolak rezeki juga kan. Karir tuh misalkan karir lu bagus kan rezeki kan. Bukan yang nolak, tapi tuh kalau keluarga tuh soalnya gimana pun lu keluar gitu kan lu pasti balik ke rumah gak sih? Iya. Keluarga lu tuh yang ngerti lu punya sahabat atau teman sedekat apapun yang terima lu pasti keluarga lu. Bener banget. Kalau gue sih keluarga, tapi balik lagi gue setuju sama komunikasi tadi. Jadi mungkin ada komunikasi di balik itu. Yang mana yang lebih baik buat diambil gitu. Yang mana yang didahuluin itu sih yang terbaik biasanya tuh. Soalnya kalau misalkan lu bicara sepihak doang, ya kan itu nggak win-win solution namanya. Bener banget, kita harus win solution. Jadi lu harus musyawarah dulu, either sama pasangan lu atau keluarga lu tadi, minta saran lah segala macem. Itu kan tadi soal itu ya karir nih. Kalau ngomongin feminisme banyak sih. Soalnya banyak banget tuh yang ngebahas soal feminisme. Kita nggak mungkin walk di sini semuanya. Iya bener. Gue tuh dari tadi kan cuma nanya yang pertama tuh soal kecantikan, soal National Women's Day. Itu kan pertama tadi. Iya. National Women's Day, kecantikan sama si feminisme tadi. Tapi itu gue sebagai orang awam nih, udah lumayan cukup dapat perspektif dari dapat insight baru gue. Dapat insight baru dari kalian gitu. Jadi tuh gue nggak asal ini doang sih, nggak asal cuman tahu doang feminisme tuh ternyata negatif ya gitu. Tapi lo tahu juga dari sudut pandang seorang wanita tadi. Ya.
mungkin tidak luas seperti orang-orang lain di luar sana, tapi mungkin ada sedikit insight yang dapat dari kita berdua. Ini kan apalagi lu perempuan berdua, dan lu kebetulan juga tahu soal hal ini nih. Iya, sedikitnya kurang lebih ya. Ya nggak banyak, tapi kan dia sependek pengetahuan kita berdua. Jadi menurut gue ini udah cukup sih. Jadi gue untuk sesi kali ini nih di Rana Talks ini yang ngebahas soal Hari Perempuan Nasional. Ya. Gue udahin sih. Kita bikin kesimpulan gimana? Ya, kesimpulannya sih berarti kesetaraan gender itu perlu. Iya, betul. Jadi jangan laki-laki merasa di atas perempuan, perempuan juga nggak boleh merasa di atas laki-laki. Jadi sama aja semua. Iya, semuanya sama. Udah itu doang sih. Perempuan bisa mengerjakan mengerjakan apa yang dikerjakan laki-laki. Sebaliknya gitu. Dan perempuan juga bisa memimpin, nggak harus laki-laki yang memimpin. Betul. Tapi tetap etika dalam berperilaku tadi. Misalkan walaupun gue seorang pemimpin, tapi gue tetap menghargai teman-teman laki-laki gue. Iya, gitu. Thank you banget nih, Shay. Thank you, Shay. Thank you, Kak. Apa? Challenge. Ada challenge. Kita ada challenge. Challenge apa tuh? Make up. Oke. Kayaknya gue mau di make upin sama lu nih, di antara lu berdua nih. Oke. Ini ada bocoran sedikit nih dari tim kreatif. Boleh dibuka dulu. Oke, jadi challenge-nya ini ada rules-nya nih. Ini gue yang baca deh, Oke. Ini 3 menit di make upin. Oh, enggak, diganti. Jadi make up-nya itu hanya 30 detik. Oh, 30 detik. Iya. Jadi nanti terus tim gue siapa nih? Oh iya, ada satu tim lagi. Ada. Oh, ada teman gue. Oke. Jadi nanti gue sama Kika ditutup gitu blindfold matanya. Ya, kita pakai penutup mata. Nama games kita adalah Blindfold Makeup Challenge. Sekarang kita games nih, Blindfold Makeup Challenge. Nih, kebetulan kita ada tamu nih, namanya Kiki. Hai Kiki. Halo. Ini Kiki nih yang tadi nih. Ya. Gimana nih? Oke, jadi gamesnya itu ada kalian buat tim, terus si perempuan saling make upin si cowoknya, dan itu waktunya selama 1 menit. Oke. Mulai dari sekarang. Alis. Yang buat mata. Lu ngapain? Ini udah list lu belum? Mana? Alis lu udah bagus sih untungnya, jadi kayak ya udahlah. Udah. Oke. Udah cepetan. Udah. 20 menit udah terlewatkan. Udah cepetan. 20 menit. Jangan. Brush yang warna pink. Cepetan. Lu udah ini udah blush yang warna pink. Ini. Blush yang warna pink kagak ada. Ya udah. 30 menit udah lewat. Cepetan. Bedaknya belum. Bedak dikit lagi. Bedaknya tumpah. Lihat bibir. Gak bisa. Oh iya. Dason. Yang warna detik lagi. Nih, enggak tahu kapan nih. Anjir. Pakai aja udah. Cepetan habis itu lipstick ya. Lipstick. Tumpah. Boleh buka nggak sih? Bukan gue. Jadi ini setelah kalian di makeup, kalian buat story di Instagram, nanti di vote antara si Ojan sama si Kiki, siapa pemenangnya. Oke teman-teman, jadi ini kita udah di akhir nih, di akhir sesi. Di akhir sesi. Jadi kita akhirin saja nih Rana Talks episode 4 di season 1. Gua host Ojan pamit, Syera pamit, Kiki pamit, Kika pamit. Dah. Bye guys. Oh ya guys, jangan lupa follow IG @ranasinggah. Terus YouTube musik juga @ranasinggahmusik. Dan jangan lupa like, comment, and subscribe our channel. Dah.